Garuda Pancasila bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila itu apa? Ya? Dasar? Pancasila itu ada berapa? 5. Siapa yang bisa menyebutkan 1 sampai 5? Macam, ayo, siapa? Ayo, salah satu. Oke, coba disebutkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pancasila yang adil dan beradab. 3. Pancasila Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar apa enggak, teman-teman? Sekali. Nah, ada yang mau kasih contoh nggak penerapan dari nilai Pancasila? 1 aja. Dari sila mungkin ini Tuhan yang Maha Esa. Contohnya gimana penerapan dalam keseharian? Kalau Tuhan yang Maha Esa, ya? Nah, betul sekali, melaksanakan ibadah dengan rajin. Itu merupakan salah satu contoh penerapan sila pertama. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa? Nilai-nilai dan penerapan dalam Pancasila. Pancasila, betul sekali. Nah, di sini Sofa akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu melalui video, kalian itu mampu memahami nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dengan benar. Yang kedua, dengan melalui diskusi kelompok, kalian bisa menguraikan sikap yang kedua dengan sila-sila dalam Pancasila dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil diskusi kalian atau karya kalian sesuai dengan sikap yang diberikan dengan sila dalam Pancasila dengan percaya diri. Kita belajarnya tentang apa? Nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, di sini di sofa ada video. Tolong diamati videonya ya. Meski ada hebat, apakah kamu tahu yang menjadi kita? Ya, karena negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam nama Garuda tersebut juga terdapat 5 garuda di dalam kisah yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng,
namun kedua mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang murni. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda sama manusia. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah hidup, berkenan juga membeda-bedakan suku dan agama dalam memusyawarahkan dan perwakilan. Namanya adalah kepala antang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan dari kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padiran kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Ya, tadi berdasarkan video tadi apa yang bisa kalian lihat? Tadi menjelaskan tentang apa? Penerapan sila. Coba misalkan mau tanya. Tadi lambang sila pertama apa? Lambang. Yang begini? Oke, contoh penerapan ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa menyebutkan? Contohnya apa? Itu berhubungan dengan Tuhan. Setiap negara itu, setiap penduduk negara Indonesia itu pasti mempunyai agama. Nah, kepercayaan orang itu kan masing-masing ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Hindu, Buddha. Itu kan tergantung terhadap mereka. Jadi kita harus menerapkan sikap apa? Toleransi. Kita harus menghargai antar umat beragama.
Ini apa? Manusianya kan? Penerapannya seperti apa? Bagaimana penerapannya? Contoh kemanusiaan, kita harus mempunyai sisi kemanusiaan yang aktif dan beragam. Nanti contohnya apa? Betul sekali, membantu korban bencana alam. Kalau ada temannya yang kesusahan, kita tolong, kita bantu. Itu merupakan penerapan sila berapa? Kalau yang ketiga, lambangnya apa? Sila ketiga. Beri. Ini apa? Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya seperti apa? Kita harus bersatu, tidak boleh berpecah belah antara negara. Kita saling bersatu. Apa contohnya persatuan Indonesia? Cinta tanah air. Kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Gotong royong itu merupakan salah satu penerapan dari sila berapa? Kalau keempat apa? Lambangnya apa? Kepala banteng. Contoh penerapan dalam sila keempat apa? Ya, bermusyawarah untuk mencapai musyawarah ini kita diskusi bersama nih. Udah dapat solusinya, udah dapat manfaatnya, langsung kita terapkan dalam sila kelima apa? Betul sekali. Lambangnya apa? Contohnya apa? Jadi hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Di sini Istofa akan mengorganisasikan kalian untuk belajar. Istofa akan memberikan LKPD. Nanti Istofa udah bentuk beberapa lomba ya. Nah, di sini Istofa akan membagikan LKPD yang mana kalian itu harus apa? Menemukan sikap yang mencerminkan kebenaran Pancasila. Begitu ya. Jadi setiap kelompok harus berdiskusi kerjasama bareng untuk menemukan jawaban. Oke, kita urusin. Dikerjakan ya. Langsung ditulis di situ. Langsung di
Oke, siapa yang setuju sama jawaban kelompoknya Mbak Zara? Setuju? Setuju. Dan ada yang mau ngasih tanggapan? Gak ada? Udah setuju jawabannya? Setuju. Oke, dikemas dulu untuk kelompoknya Mbak Zara. Menerapkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya. Tapi sudah benar menunjukkan sifat-sifatnya. Contohnya tadi apa ya? Yang menerapkan sila kedua dan yang Maha Esa dan yang apa? Sudah benar ya. Tadi contohnya memberi apa? Beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sama menghormati antar umat beragama. Jadi sudah benar ya. Dikemas dulu. Sebutkan dan bersikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa mendorong sikap menghormati semua agama dan kepercayaan pada setiap umat. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menuntut para sahabat untuk bersikap adil dan sikap membeda-bedakan teman, baik dalam belajar maupun bermain. Bukan bersikap menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa membiasakan orang lain dan bersikap baik pada sesama yang masuk berada. Membagi teman dan tolong-menolong. Dan bersikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menuntut para pelajar menjaga kesatuan dan kerukunan serta mencegah terjadinya tengkar atau tidak membunuh teman, menjaga kerukunan semua teman. Oke, siapa yang setuju sama jawaban kelompoknya? Mas David? Setuju? Ada yang mau menanggapi? Setuju ya? Di sini tadi mau sama mau evaluasi. Tadi penerapan sila pertama contohnya tadi apa? Menghormati agama lain. Penerapan sila kedua tadi apa? Ya, membantu teman yang kesulitan. Kalau sila ketiga tadi coba mencintai air. Air mencintai pada negeri yang keempat. Musyawarah Perbedaan pendapat dan mengutamakan musyawarah. Oke, mengutamakan musyawarah. Terus yang kelima tadi menghargai hasil karya orang lain. Betul sekali, menghargai hasil karya orang lain. Oke, sekarang bisa paham itu. Kembali. Lihat ya. Ini nomor berapa? Dua. Mari kita buka. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah bersama-sama. Pengalaman selama berapa? Hah? Ketiga. Apakah benar? Mari kita cek. Benar. Nomor berapa lagi? Siapa yang A, siapa yang B? Siapa yang B? Masa yang lagi? Nomor berapa? Memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan. Tadi sudah berapa? Dua. Apakah benar?
kalian. Tadi kalian sudah tak suruh satu lembar kertas, menyiapkan satu lembar kertas untuk kalian. Oke, ini tolong dikerjakan ya sendiri-sendiri ya. Nanti dinilai. Dikerjakan. Nanti dinilai. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tulis jawabannya. ABC-nya aja. Sudah nanti dikumpulkan. Waktunya 3 menit. Jadi 5 menit. Thank you.
Udah, yang sudah boleh dikumpulkan, ayo. Kita speaking dulu ya. Kita speaking dulu ya. Dengerin ini sama kalian. Aku mampu dan lakukan. Aku mampu dan lakukan. Aku tahu aku mampu. Mampu aku tahu. Aku tahu aku mampu dan lakukan. Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Kita refleksi ya pembelajaran pagi hari ini ya. Coba apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Dan bagian mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran tadi? Sama apa? Kerjain semua. Ada lagi? Apa? Mau lihat video. Ada lagi? Berdiskusi. Good job. Ada kesulitan nggak saat mempelajari pembelajaran pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Jadi kita akan menentukan ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Nilai-nilai dan penerapan. Nah, coba kasih satu contoh aja penerapan sila Pancasila dan penerapannya. Coba siapa yang mau? Sila mana dulu? Mbak, coba. Benarnya. Oke, coba pakai lagi satu lagi coba. Oke. Hijau, ada lagi? Ayo, Mas Niko. Penerapannya contohnya? Oke, good job. Sudah paham semuanya ya? Jadi, di sini Miss Ova mau kasih motivasi sedikit ya. Miss Ova mau kasih motivasi sedikit tentang penerapan tadi. Kalian bisa menerapkan sila-sila Pancasila nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika ada teman yang kalian mengalami kesulitan, kalian bisa. Nah, di sini Miss Ova mau kasih motivasi untuk kalian apa? Terus semangat belajar. Menjaga teman gitu ya. Terus semangat dalam belajarnya. Nah, Miss Ova mau kasih. Jadi jangan lupa ya minggu depan hari Jumat nanti kalian membawa buku
Mata? Kali? Kita akan belajar pecahan. Bisa. Mulai kita belajar seperti ini. Kita nyanyi gambar sungai dulu ya. Satu, dua, tiga. Siapa yang tahu Gembong Sule itu nyanyian lagu khas tradisional ya? Kenapa kita harus melestarikan lagu Gembong Sule? Budaya tradisional. Ada yang tahu kenapa? Agar tidak punah. Agar tidak apa? Punah. Sekarang ini kan banyak yang kata itu lagu ya.